Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, ada seorang pemuda desa yang sangat miskin dan terhina. Amir namanya. Dalam waktu singkat dia sukses menjadi kaya raya sebab mengamalkan amalan sholawat nariyah. Bagaimana kisah suksesnya? Namun sebelumnya, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita menulis sholawat kepada Nabi besar Muhammad di kolom komentar. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa menulis sholawat saja maka pahala orang tersebut akan terus mengalir selama tulisan sholat tersebut masih belum hilang. Di sebuah desa kecil kecamatan Merak Urat Kabupaten Tuban Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Amir Abdillah. Amir lahir dari pasangan suami istri yang sangat bahagia. Ayahandanya bernama Ruman dan ibunya bernama Fatimah. Mereka bertiga hidup di sebuah desa kecil, dengan rumah yang sederhana namun penuh dengan kasih sayang. Ayahanda Rusman adalah seorang petani yang rajin dan ulet. Ia bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, suatu hari, Ayahanda Rusman mulai merasa tidak enak badan. Ia merasa lelah dan sakit kepala. Ibunda Fatimah khawatir melihat suaminya yang tidak enak badan. Ia meminta Ayahanda Rusman untuk beristirahat dan tidak bekerja terlalu keras. Namun, Ayahanda Rusman tidak ingin meninggalkan pekerjaannya dan terus bekerja meskipun dalam keadaan sakit. Hari demi hari, kondisi Ayahanda Rusman semakin memburuk. Ia merasa sakit yang sangat hebat dan tidak dapat bergerak. Ibunda Fatimah sangat khawatir dan meminta bantuan tetangga untuk membawa Ayahanda Rusman ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Ayahanda Rusman menderita penyakit yang sangat berat dan tidak dapat disembuhkan. Ibunda Fatimah sangat terpukul dan tidak dapat menahan air matanya. Amir yang masih kecil tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat ibunya yang menangis dan ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Ia merasa sangat sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari berikutnya, Ayahanda Rusman semakin lemah. Ia tidak dapat berbicara dan hanya dapat melihat keluarganya dengan mata yang lemah. Ibunda Fatimah dan Amir selalu berada di sampingnya, menemani dan mengucapkan kata-kata yang lembut. Suatu hari, Ayahanda Rusman memanggil Ibunda Fatimah dan Amir ke samping tempat tidurnya. Ia membuka matanya yang lemah dan melihat keluarganya dengan penuh kasih sayang. "Aku cinta kalian berdua," kata Ayahanda Rusman dengan suara yang lemah. "Aku minta kalian untuk selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain." Ibunda Fatimah dan Amir menangis dan memeluk Ayahanda Rusman. Mereka berjanji untuk selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Ayahanda Rusman meninggal dunia. Ibunda Fatimah dan Amir sangat terpukul dan tidak dapat menahan air matanya. Mereka merasa sangat sedih dan kehilangan. Namun, mereka juga merasa bersyukur karena telah memiliki Ayahanda Rusman sebagai ayah yang baik dan penyayang. Mereka berjanji untuk selalu mengingat dan menghormati Ayahanda Rusman. Amir merasa sangat sedih dan kehilangan karena tidak memiliki ayah. Ia sering bertanya kepada Ibunda Fatimah tentang ayahnya. Namun Ibunda Fatimah hanya dapat menenangkannya dengan kata-kata yang lembut. Meskipun hidup dalam kemiskinan, bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhutang. Amir tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia terus berusaha untuk menjadi anak yang baik dan membuat Ibunda Fatimah bangga. Ia juga terus berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Agung agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengubah keadaan hidupnya. Suatu hari, Amir sedang berjalan menuju masjid pinggir desa untuk melakukan sholat maghrib. Saat ia memasuki masjid, ia melihat seorang kiai yang sedang duduk di pojok masjid, membaca Al-Quran. Amir merasa terpukau dengan kehadiran kiai tersebut. Ia merasa bahwa kiai tersebut memiliki aura yang berbeda dengan orang lain. Amir merasa ingin mendekati kiai tersebut dan berbicara dengannya. Setelah sholat maghrib, Amir mendekati kiai tersebut dan memberi salam. Kiai tersebut membalas salam Amir dan meminta Amir untuk duduk di sebelahnya. "Anak muda, apa yang membawamu ke masjid hari ini?"
Tanya kiai tersebut. Amir menceritakan tentang kehidupannya yang sulit dan bagaimana ia merasa putus asa. Kiai tersebut mendengarkan dengan sabar dan kemudian berkata, "Anak muda, aku memiliki sebuah amalan yang dapat membantumu mengubah keadaan hidupmu. Amalan tersebut adalah sholawat nariyah." Amir merasa penasaran dan bertanya, "Apa itu sholawat nariyah, Kiai?" Kiai tersebut menjelaskan, sholawat nariyah adalah sebuah doa yang dibaca untuk memohon keberkahan dan kemakmuran dari Allah. Doa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat membantumu mengubah keadaan hidupmu. Amir merasa sangat ingin mengamalkan sholawat nariyah dan meminta kiai tersebut untuk mengajarkannya. Kiai tersebut mengajarkan Amir sholawat nariyah dan memintanya untuk mengamalkannya setiap hari. Amir merasa sangat bersemangat dan berjanji untuk mengamalkan sholawat nariyah setiap hari. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuknya untuk mengubah keadaan hidupnya. Amir mengamalkan sholawat nariyah setiap hari dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ia membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu sesuai yang telah diajarkan Kiai Abdullah kepadanya. Setelah mengamalkan sholawat nariyah selama beberapa minggu, Amir mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia menjadi lebih percaya diri dan memiliki semangat yang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Suatu hari, saat Amir sedang berjalan di pasar, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual sayuran. Pedagang tersebut bernama Pak Tono, dan ia dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan baik hati. Pak Tono melihat Amir yang sedang berjalan dengan wajah yang cerah dan bertanya, "Anak muda, apa yang membuatmu terlihat begitu cerah hari ini?" Amir menceritakan tentang sholawat nariyah yang ia amalkan dan bagaimana ia merasa lebih percaya diri dan memiliki semangat yang lebih besar. Pak Tono terkesan dengan cerita Amir dan berkata, "Anak muda, aku memiliki sebuah ide bisnis yang ingin aku jalankan, tapi aku membutuhkan seseorang yang dapat membantuku. Apakah kamu tertarik untuk membantuku?" Amir merasa penasaran dan bertanya, "Apa ide bisnisnya, Pak?" Pak Tono menjelaskan bahwa ia ingin memulai sebuah usaha penjualan sayuran online, tapi ia membutuhkan seseorang yang dapat membantunya mengelola bisnis tersebut. Amir merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuknya dan berkata, "Pak, aku tertarik untuk membantumu. Aku memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan aku yakin aku dapat membantumu membuat bisnis ini sukses." Pak Tono terkesan dengan jawaban Amir dan berkata, "Baiklah, anak muda. Aku percaya kamu dapat membantuku membuat bisnis ini sukses. Mari kita mulai." Dengan demikian, Amir dan Pak Tono memulai usaha penjualan sayuran online. Amir menggunakan kemampuan yang ia miliki untuk mengelola bisnis dan memasarkan produk. Pak Tono menyediakan sayuran yang segar dan berkualitas. Dalam waktu singkat, bisnis mereka menjadi sukses. Mereka mendapatkan banyak pelanggan dan omset mereka meningkat. Amir dan Pak Tono menjadi mitra yang baik dan mereka terus bekerja sama untuk mengembangkan bisnis mereka. Amir merasa bahwa sholawat nariyah yang ia amalkan telah membantunya mencapai kesuksesan. Ia menjadi lebih percaya diri dan memiliki semangat yang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Dengan kesuksesan bisnisnya, Amir dapat membantu ibunya dan keluarganya. Ia juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan menjadi seorang dermawan yang baik. Amir hidup bahagia dan sukses, dan ia tidak pernah melupakan sholawat nariyah yang telah membantunya mencapai kesuksesan. Amir hidup bahagia bersama ibunya dan keluarganya. Ia juga menjadi seorang teladan bagi masyarakat sekitar dan dikenal sebagai seorang yang dermawan dan baik hati. Pesan moral: cerita di atas mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan diri. Dengan mengamalkan sholawat nariyah, Amir dapat mengubah keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur dan membantu orang lain.